kembali memasak nih pakai Dimensity 8400 chipset yang kali ini ngikutin gaya flagshipnya All-B Core ya. Suatu evolusi yang menarik karena teknologi yang digunakan itu wajib lu pahamin biar bisa mending-mendingin Snapdragon kalau nggak bisa nandingin MediaTek lagi di kelas mid to high-nya. Iyalah ya, udah jelas dari series 7 Snapdragon sulit cari namanya di sini. HP-nya kayak gimana? Yang di Indonesia pun sih yang belum ngejual performance lagi ya. Gue sih bilang, gue nggak bilang kalau nggak ada loh. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena Dimensity 8400 ini punya arsitektur baru nih. Lu cek aja inti di dalamnya. Semuanya itu pakai Cortex A725. Caranya ini sama kayak 9300, sama juga kayak 9400 yang ngebuang efisiensi core-nya dan manfaatin performance core-nya buat gantiin tugas efisiensi core. Sejauh ini sih hasilnya nggak masuk akal ya. Lu lihat aja Vivo X200 series kemarin, Oppo Find X series 8, X8 series kemarin. Apakah lu bisa bilang MediaTek chipset jelek lagi? Sorry bro, lu mesti cek kalender lagi. Ini udah 2025 ya. Nah jadinya sama nih kayak Poco harusnya gunain Dimensity 8400 tuh harus ada peningkatan yang signifikan. Kira-kira apa nih ya yang baru? Nah kalau lu udah penasaran, jangan lupa subscribe dulu di channel Nyantai, oke? Tapi sebelum bahas ke performance-nya, kita pemanasan dulu ya. Bahas desain handphone Poco yang kali ini. Menurut gua sih ini desain Poco yang paling kalem kayaknya. Bahkan gua sampai kaget Poco bisa kasih kamera bump yang kayak begini. Maksudnya ada apa nih? Tiba-tiba udah nggak se-Poco biasanya. Gua sih emang lebih suka kayak gini, nggak terlalu banyak gimmick-gimmick gitu. Dan pasti harusnya anti komplain kayak kompor lagi. Dan dual style teksturnya pun juga mempermanis stylenya biar nggak kerasa polosan aja. Cuma nih kalau dilihat lagi kayaknya Poco udah mulai mengurangi unsur handphone gamingnya lagi. Apakah mungkin mulai sekarang nih kayak transisi nih Poco ya? Ya nggak apa-apa juga lah buat dapetin pasar yang lebih luas asalkan tetap jualan extreme performance-nya. Ya gue sih nggak bakal bermasalah juga. Terus juga buat di handphonenya juga kurang lebih sama kayak sebelumnya untuk port dan tombol-tombolnya, fingerprintnya udah di layar juga, dan bezel handphonenya pun udah simetris dan tipis pula. Speaker stereo juga ya ini udah dari segi desain esensial Poco udah aman lah dari ukuran sama bautnya yang mirip-mirip aja kayak sebelumnya. Dan sekarang juga handphone ini sudah punya sertifikasi IP68 pula. Jadi buat handphone yang nggak sengaja kecelup sekarang lebih aman. Dan udah jelas tren tahun ini selain dari AI pasti durabilitas itu di-upgrade. Tapi sih ya sekali lagi ya kalau bisa style kamera sih gini aja lah, nggak usah macem-macem. Kameranya on point, nggak ada yang gimmick juga. Cuma yang nggak tahu ya kalian kali ini suka bentukan handphone yang kayak gimana. Coba komen aja di bawah, oke? Dari segi layar peningkatan yang jelas dari speknya itu di bagian brightness dan juga perlindungan kacanya. Kalau brightness peaknya itu dia sekarang bisa hingga di 3200 nits dengan high BM-nya itu di 1400 nits serta untuk perlindungannya itu udah menggunakan Gorilla Glass 7 Eye. Ya ini sih udah lumayan upgrade ya, apalagi buat urusan penggunaan kasual. Otomatis lebih aman dari baret dan dipakai di luar ruangan jadi jauh lebih jelas. Sisanya dari segi layar mah ya masih sama aja kayak generasi sebelumnya yang udah bagus banget untuk di kelasnya. 1,5K resolusi, 120Hz juga, wah udah bagus lah. Tapi jelas untuk lo mau main game di handphone ini masih bagus dan jangan kasih konteks gak ada upgrade-nya karena jelek atau gimana, enggak ya. Ini Poco termasuk udah spek tinggi di kelasnya. Sama pula kayak bagian performance-nya, selain dia udah gunain Dimensity 8400 Ultra as a branding chipset, 512GB yang digunakan sama Poco ini buat maksimalin pengalaman lo install game sebanyak mungkin dan meminimalisir lag karena banyak aplikasi yang berjalan di background. Ditambah pula sudah ngebawa HyperOS Gen 2 ya sebagai tampilan UI barunya. Tapi sayangnya mungkin yang barunya ini sih kayak lebih banyak bermain di AI gitu ya. Untuk tampilan menu setting UI-nya ya gue bingung apa yang baru. Iklannya tetap ada untuk di aplikasi bawaannya mereka. Kalian tinggal disable dan matiin notifikasinya juga. Dan jangan lupa untuk kesettingan dan menu AI service untuk tahu apa aja fitur AI yang dibawa di handphone ini. Bahkan Gemini pun ya, Gemini sorry lu pasti bakal renting. Sudah lu bisa gunakan agar lu bisa cari tahu hal-hal yang lebih banyak lagi. Secara performance sintetis cukup menarik. Di mode standar dia itu cuma dapat di 1,3 juta skor Antutunya. Namun ketika diubah ke mode performance skornya itu naik jadi 1,6 juta dengan peningkatan skor GPU-nya yang artinya nggak sekedar permainan bagian UX-nya
aja, namun ada manfaat di bagian GPU-nya lebih dimaksimalkan lagi. Tapi kalau di Antutu dinamai Poco X7 Ultra ya. Sedangkan kalau di Geekbench juga karena beda tiap core-nya itu hanya frekuensi skornya aja yang didapat pun juga jadinya cukup tinggi. 1600-an untuk singlenya dan 6000-an untuk multinya. Sama juga untuk 3D Mark Wildlife-nya di 12 ribuan, slingshot-nya di 14 ribuan, namun untuk stability test Poco ini cuma lolos di 49% aja stability-nya. Tapi ya udahlah, utamanya kan di real test-nya. Bahkan ya bakalan kayak gimana nanti. Yang perlu dikasih tahu dulu, sekarang Poco punya optimisasi untuk gamenya. Namanya Wild Boost Optimization 3.0 yang di dalamnya punya fitur untuk stable picture quality, stable frame rate-nya, stable brightness enhance, performance-nya pun juga, dan bahkan ada low power consumption atau ya udahlah fitur optimisasi aja yang sama yang udah ada. Dan mungkin kalian belum sadar kalau Poco itu ada super resolution render juga. Apa iya ada super resolusinya? Ya emang coba aja sih. Kalau lu bandingin sama Poco dari generasi lalu dan bandingin sama handphone kelasannya brand lain, pasti agak kerasa kok di Poco gambarnya agak kurang tajam ya. Nah itu bukannya error, tapi ya emang fitur super resolusinya nyala yang fungsinya buat ngehemat daya dan juga kasih experience yang lebih stabil. Nah baru tahu kan kalian. Terus juga untuk vapor chambernya dia punya ukuran di 5000 mm kuadrat ataupun persegi juga, jadi untuk penyebaran suhunya harusnya udah semakin optimal lagi. So gimana pengalaman untuk gamingnya? Nah ini di mode pengetesan kita pakai mode Wild Boost ini baru ya. Kalau lo bandingin sama yang Redmi beda penulisan aja, tapi secara fungsi sih yang ini masih sama aja. Buat dapetin performance maksimal di suhu ruangan kita di set di 27-28 derajat Celcius sesuai dengan rumah orang Indonesia dan pakai wifi juga. Satu hal yang gua sadarin adalah kalau dari tools kita ternyata Genshin Impact itu running di resolusi yang sama kayak handphone lain. Jadi kalau ada yang nanya, "Bang, emang lebih burik dari handphone lain kalau main Genshin di handphone Xiaomi?" Ya gue bisa bilang sih kayaknya udah enggak, kalau sekarang udah bagus. Terus hasil ngetesnya kayak gimana? Ya kayak gini nih. Di Genshin Impact highest 60 fps dapat rata-rata dia 58 fps. Di permainan selama 30 menit makan 16% baterai dan suhu tertinggi hingga mencapai 44 derajat Celcius. Nah buat Genshin Impact ini berasa banget kencengnya, tapi tetap dibarengi dengan panas. Di kita sih suhunya bisa mencapai 44 derajat ya. Dan gua nggak bilang itu maksimal 44 juga karena emang suhunya bisa antara 43 sampai 44 derajat Celcius. Apakah jelek? Well, kalau lu mau bilang, "Bang, kan kalau lu bilang V40 adem ya berarti ini lebih jelek dong daripada Vivo." Ya mulutnya minta capin dulu nih. Pertama ini rata kanan ya, dan FPS-nya cenderung lumayan stabil di 50 sampai 60 FPS. Kita kalau menilai ya kalau panas itu ya karena limit atau yang lebih parah throttling baru bisa kita sikat. FPS ataupun panasnya itu juga sejalan, yang mana ya ini fine-fine aja sebenarnya. Panasnya kayak handphone gaming ya benar, tapi apakah FPS-nya kayak handphone gaming 10 jutaan atau ROG? Ya benar juga. Jadi ya masih fair lah. Dan pengetesannya mungkin bisa lain sama tech review lain ya, karena gue nggak bilang ini paling bener juga. Tapi kalau bisa lu juga nonton tes channel lain pun biar bikin komparasi. Genshin Impact kalau di kita sih hampir super, apalagi di harganya yang segini lo agak sulit sih dapat yang setara. Palingan yang gua ngarep sih si iQOO ataupun Nvidia GT series di kelasnya ya. Kita lihat aja nanti pertarungannya akan kayak gimana. Ngomong-ngomong soal limit, kita juga kena loh di Mobile Legends. Nah di Mobile Legends settingan ultra 120 fps dapat rata-rata di 96 fps dan permainan selama 40 menit makan 12% baterai dan suhu tertingginya di 43 derajat Celcius. Nah buat MOBA analog ini sayang sekali kena limit ya. Beda ya limit sama throttling. 120 fps akan turun ke 90 fps kalau suhunya nyentuh 43 sampai 44 derajat Celcius. Aneh nggak sih? Ya main Genshin bisa 44 derajat, kok bisa Mobile Legends yang harusnya lebih enteng malah kena limit? Ya mungkin ada yang mau jawab ya, "Bang, itu kan ada rata kanan ya. Kalau rata kiri gimana?" Cek sendiri aja. Di settingan Smooth Ultra yaitu 120 fps juga dapat rata-rata 101 fps dan permainan selama 40 menit makan 12% dan suhu tertingginya sama di 43 derajat Celcius. Udah main di Smooth alias grafis yang kiri punya masih kena limit nih. Kalau lo kepo ini limit begini karena HP apa? Ini ya mirip feelnya kayak HP Xiaomi 14 yang untungnya limitnya ke 90 fps. Yang artinya lagi
ya masih lebih kenceng dibanding handphone kompetitornya yang masih mentok di 90 fps. Dan kalau kena limit jatuhnya ke 60 fps. Yang kesimpulannya apa? Ya gua nggak tahu apa yang terjadi sama si Poco X7 Pro, mungkin aja ini karena handphone baru ya mungkin, dan belum lagi kena update isu atau gimana, atau ya memang karena 120 fps itu berat banget gitu di sini gitu. Ya intinya kita lempar aja Xiaomi, semoga aja bisa dibenerin lah ya. Masa iya main di handphone gaming yang harus 120 fps lancar malah kena limit, ya agak aneh sih. Tolong ya Xiaomi ya, bisa dong gitu ya. Terus kalau main MOBA kok sepi kayak gimana? Nah di game HOK yaitu settingan Ultra Max sama 120 fps juga ada rata-rata 110 fps, dan permainan sama 28 menit makan 8% baterai dan suhu tertingginya di 41 derajat Celcius. Nah kalau main HOK sih ternyata emang sangat direkomendasikan untuk rata kanan aja. Simple banget, layarnya bisa set. Gua pakai Hero Sangwon juga berasa easy ya. Emang yang ngetes juga jago sih. Ini kampret tuh ini. Main HOK di HP ini kenceng, adem, nggak ada limit. Kalau bisa lagi-lagi ya main Mobile Legend bisa dong ya. Gini juga sama kayak HOK. Ya ini HOK si OG ya. Game MOBA analog aja bisa, masa si ML nggak bisa gitu. Lanjut aja ke tembak-tembakan lah biar cepet. Di game PUBG settingan smooth ultra extreme 120 fps itu dapat rata-rata 112 fps dan bermain selama 23 menit makan 7% baterai dan suhu tertingginya di 42 derajat Celcius. Masih konsisten si Xiaomi dengan handphonenya terutama Poco. Kalau ngomongin speaker main di game PUBG itu bisa kayak paling beda dibanding handphone Cina lain lah. Separasi audionya, main tanpa TWS atau headset itu bisa presisi. Kiri dekat ya kiri dekat suaranya gitu ya. Kalau jauh ya kedengarannya lebih jauh gitu. Buat konteks, biasanya handphone Cina yang lain tuh kalau kiri emang kedengaran dari kiri aja, tapi masih ada sisa-sisa bunyi tembakan di sebelah kanan. Kayak kurang asik, jadinya harus pakai headset. Nah mungkin ini juga nih ya kepedeannya dari si Poco yang menghilangkan audio jack di handphonenya, karena ya tanpa headset pun udah cukup sih. Game tembak-tembakan lainnya kayak gimana? Ya kayak CODM. Nah di settingannya di mode Battle Royale di medium ultra 90 fps dapat rata-rata di 88 fps dan permainan selama 20 menit 16% dan maksimum suhunya di 41 derajat Celcius. Nah buat CODM kita tes Battle Royale aja ya, yang sayangnya Battle Royale ini belum kebuka 120 fps. Tapi kalau lo main di multiplayer bisa kebuka di 110 fps. Dan sudah pasti kalau main di game adem ini terus kencang dan pengalaman audionya juga oke, walaupun gue merasa kualitas audionya nggak seenak main PUBG di Poco ya. Nggak tahu deh yang salah CODM-nya atau emang nggak ada yang kerjasama antara CODM dan juga Xiaomi, tapi secara overall sangat layak buat lo milikin, walaupun kayaknya kalau 120 fps ini masih sanggup-sanggup aja. Kesimpulan gamenya ini sih yang disayangkan ya masih ada limit aja, karena kalau kita ngomongin soal Poco dan para warga-warganya udah pasti sih kepala kita adalah tentang kenceng ya, di harga yang terjangkau gitu. Jadi kalau ada limit sih ya agak disayangkan memang. Gue sih sangat berharap mungkin bisa ditweak lagi buat performance-nya, karena ya gue rasa kalau panas tapi kenceng sih harusnya aman-aman aja. Penyebaran suhunya juga udah terbilang aman alias luas ya, jadi harusnya sih ini bisa terhindar dari matot. Gue nggak mau jamin juga ya nggak matot ya, bahaya juga nih kalau ngomong kayak gitu, tapi setidaknya buat indikasi awal dari penyebaran suhu yang bagus harusnya bisa jadi sebuah jaminan kalau handphonenya bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Poco X7 Pro ini pun punya kapasitas baterai yang udah badak lah, kayak handphone gaming flagship 6000 mAh dan juga pengecasan di 90 watt. Tapi dari yang kita sadari kalau Poco ini tetap punya desain yang simple, nggak semakin bulky, yang artinya Poco ini harusnya sih udah gunain teknologi baru. Cuma memang gua nggak lihat sih tipe baterai yang digunakan itu apa. Tapi nice lah, under 200 gram sudah 6000 mAh, another trend buat di tahun ini. Untuk utilitas juga udah sangat komplit, jelas udah 5G, Wi-Fi baru, teknologi juga NFC, udah aman banget, bahkan sensornya pun juga termasuk sensor yang komplit. Kalau kamera sekarang ada dua kameranya, itu ada 50 megapiksel main kamera yang gunain IMX882 dan 8 megapiksel ultrawide serta 20 megapiksel kamera depannya. Dan hasilnya sih ya sebenarnya kalau dibandingin sama X6 Pro kemarin kira kurang tahu karena kita nggak sempat buat bahas itu. Namun kalau dibandingkan dengan Poco X6 kemarin, jelas ini peningkatannya jauh lebih baik ya, terutama dari white balance-nya. Mereka sekarang jauh lebih natural, nggak kebiruan lagi, yang jadinya ini bisa masuk ke ranah yang foto-foto point and shot yang lebih oke. Cuma sih memang
masih belum sempurna. Ya namanya ya juga Poco, kalau bagus banget ya kasihan Redmi-nya nanti. Nah, yang gue lihat di sini pun beberapa kondisi Poco ini masih kontras dan sharpeningnya agak berlebihan. Jadi untuk objek-objek seperti dedaunan, rumput itu kerasa banget keras tuh prosesnya. Cuma kalau ngomongin soal dynamic range, yang menurut gue sih ini udah termasuk yang bagus lah. Lihat aja objek dengan ambience-nya dari langit, bahkan yang underexpose-nya itu well process. Bahkan kalau lu mau dapetin warna yang lebih mulus ataupun lebih bagus lagi, ya tinggal aja pakai modein AI-nya agar hasil foto yang udah cukup ready to post ya. Karena dari saturasi warnanya sekarang jauh lebih vivid. Ya agak disayangkan itu sebenarnya dari segi ultrawide-nya sih. Pertama, kenapa masih gunain 8 megapiksel resolutionnya? Ya minimal pixelnya lebih besar biar detailnya makin oke. Dan pula dari segi warnanya pun masih agak beda dari kamera utamanya. Di ultrawide itu white balance-nya masih ya menjurus ke warm punya, masih kurang netral gitu. Jadi kalau di mode AI ya pun agak keganggu sih, warna objeknya udah vivid, namun auranya itu kuning banget. Di kondisi malam ataupun low light-nya sebenarnya untuk hasil foto di Poco X7 Pro ini udah termasuk standar yang oke, nggak terlalu gelap, noise di range yang aman juga, nggak berlebihan, tapi detail-detail yang dikasih ataupun kesorot cahaya itu masih cukup jelas. Dan seperti biasa juga kalau diaktifkan mode malamnya, otomatis hasilnya jadi jauh lebih oke. Terutama cahaya-cahaya objek yang overexposed jadi well balanced, nama warnanya pun juga jelas ya, lebih bisa digunakan, bahkan sharpeningnya yang agak berlebihan jadi berguna di mode ini sih. Tapi lagi-lagi ultrawide-nya sih nggak perlu berharap banyak untuk di mode low light ya. Untuk video, Poco X7 Pro bisa rekam hingga 4K 60 dan juga Full HD 60. Di handphone ini pun secara lu ambil video, gue bisa anggap ini bagus banget. Dari segi detail, warna, dan stabilisasinya bagus ya. Memang nggak ada ala sinematiknya, tapi setidaknya untuk lu ambil gambar dengan jelas udah bisa banget sih gunain handphone ini. Agak kaget gue memang. Iya. Ya ini bukan kebun biasanya sih, ini kebun kita beneran ya di studio. Tuh puun-puun. Kenapa bang nggak di kebun biasa bang, kayak di tempat itu bang, lapangan? Nah karena lagi masalah sih kebunnya ya. Mungkin next kali kalau ngecekin angin. Tapi kalau ngomongin angin sih ya udah deh, masih aman nih. Ngomongin si Poco, walaupun dia masih Full HD 30, tapi untuk kualitasnya sih masih oke. Kayak mikrofon yang lu dengerin itu adalah mikrofon dari Poco X7 Pro, luar biasa ya. HP mid-range, speknya gila. Tidak seperti kompetitornya itu yang pakai 8350. Coba tebak dong, 9 juta tuh. Tapi kalau lu kepo sama suara kalau berisik di jalan, jadinya kayak begini. Ya kira-kira gini audionya kalau di pinggir jalan gitu. Ya sayang banget ya bisa Full HD 30 doang ya. Tapi SDR sih oke sih. Walaupun nih lumayan gelap, cuman gue lihat sih ya fine lah buat kerja di lapangan gitu. Buluk banget. Ini buluk bukan ke kameranya, emang muka gue buluk ya. Tapi gitu aja, kira-kira buat audionya kita balik lagi ke tempat yang sepi. Kalau maksimalnya jadi begini. Ini sayang banget sih ya Full HD 30 ya. Walaupun katanya sih karena Poco itu tidak, usernya jarang pakai kamera depan. Ya memang gue akuin sih kamera depannya nih Full HD 30 nya oke, karena dia punya fitur sinematik yang jadinya kayak begini. Nih tuh bokehnya. Bokehnya tuh better ya, mantep sih bokehnya sih. Lu kalau tahu iQOO tuh juga, iQOO 13 tuh juga punya bokeh begini. Ini 1,7 nih, gue kencengin banget 1,7 tuh, masih bisa separasinya tuh. Rambut gue masih bisa lah ya. Ya kenapa tidak ada 60, gue juga nanya. Padahal itu yang biasa dipakai buat minimal story yang lebih smooth gitu ya, biar tidak ada komen-komen bang mending iPhone, tolol. Apalagi ada orang-orang yang bilang, bang mending iPhone XR kuning bang, katanya si toko itu bagus bang. Nah itu harus digamparin ya. Ya udahlah ya, gak ada 4K, gak ada versi 60, tapi stabil nih. Mungkin aja ya, gue gak mau ada pembelaan sih ya. Itu menurut gue udah salah, tidak ada 60 fps. Tapi menurut gue jawaban untuk lo semua yang nanya mending ada 4K atau 2K kayak Transsion Group ya. Transsion Group punya 2K tapi 2K-nya wow. Kayaknya mendingan Full HD 30 tapi lebih oke. Lihat nih SDR-nya. Tuh. Komuk gue masih ada,
stabil juga, mikrofon bagus. Ya udah lebih dari cukup sih. Udah gitu aja. Kalau bisa 60 fps ya. Tapi oke lah ya. Balik aja mending ke studio. Let's go. Udahlah, handphone ini sebenarnya sih bikin gue pusing sih ya. Ini handphone bener-bener udah kayak sama Poco, tinggal tambahin aja gitu fitur yang baru. Di downgrade kayaknya nggak ada fitur-fiturnya. Kameranya pun juga jadi kayak begini. Nggak bisa dibilang downgrade maksud gue. Bener-bener tuh ya udah gitu, upgrade chipset, upgrade layar, desainnya. Nah pusingnya ini gue, ini kalau harganya sama kayak kemarin, ya harus sih gue udah tahu ya. Ini video bakal tayangnya telat gitu ya. Udahlah ya, kok bisa gitu Poco tetap baik gitu. Kayak udahlah, lu cari handphone HP performance tapi secara all roundernya udah jadi rata kanan. Ya Poco gitu, X series emang gitu tiap tahunnya. Ada chipset baru, pasangin. Teknologi baterai baru, pasangin. Rame handphone tahan air, kasih juga IP rating ya. Salut sih gue sama Poco. Lu ingat ya, tahun lalu tuh gue sempet ragu. Gue ngomongin kayak gini, kalau nggak salah ya, ini Poco udah 2 tahun gila nih upgrade-nya. Tahun depan ataupun tahun ini ya bakal kayak gimana nih? Ngerem kah? Ya enggak cuy, masih ngegas tahun ini coy handphonenya. Ya emang sih, ujung-ujungnya harus tinggal lihat harga launch-nya aja berapa. Lagi-lagi ini gue syuting belum launch, tapi tayangnya bakal setelah launch ya guys, sorry gitu ya. Kayak kelihatannya tuh belum ke arah sana gitu. Si handphone Poco bakal mahal. Tapi ya udahlah, kalau udah launch, lu punya duit mau upgrade handphone, gak usah lah incar Poco X6 Pro lagi. Gas langsung handphone ini aja, udah cakep banget. Ini baru Poco X7 Pro nih yang kita coba. Belum X7-nya yang basic, M series, F series, yang mungkin launch-nya nanti kapan tahu gue belum tahu ya. Tapi kalau dimulai dari handphone ini aja udah bagus, di 2025 sih ini gue masih sangat optimis sama Poco ya. Menurut kalian, tapi gimana sama Poco di tahun ini? Apakah bakal bagus atau tidak? Atau yang ini biasa aja sebenarnya? Yaudah, mungkin aja pembahasan gue. Kalau kalian mau beli, harus ini udah dijual juga. Lo bisa beli, cek di deskripsi ataupun di YouTube Shopping. Dan intinya, jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang semua linknya ada di deskripsi juga. Sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye!